Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CH Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama Pak Ferdin Faiz dengan tema wani ngalah. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Saya awali dari sini. Ini tembang mijil. Istilah wani ngalah dari tembang ini. Baik. Tembang mijil itu kalau dalam beberapa sumber disebut yang mengarang tembang mijil itu Kanjeng Sunan Kudus. Iya. Nah, tembang ini terkenal sekali. Ini mungkin sayangnya saya tidak bisa mocopatan. Kalau ada yang pinter mocopatan boleh bantu saya membaca tembang ini. Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Oke. Jadi dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Baik. Wani ngalah luhur wekasane. Tumung kula yang yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Oke. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Dedalane guna lawan sekti yo. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan, kalian bisa jalan di atas air apa terbang apa enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Oke. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman. Baik. Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan. Oke. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi, namanya kasepuan. Oke. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Oke. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kalau saya jujuk ke situ, kalian nanti tiba-tiba pengen jadi wali. Baik. Kita awali dari yang basic dulu, menata mental kita dulu. Antara lain lewat latihan ngalah ini. Jadi dedalane guna lawan sekti, jalannya kita jadi manusia yang berguna dan sakti. Baik. Di situ saya terjemahkan sakti itu berkualitas. Karena keterampilan kita yaitu kudu andhap asor. Baik. Dasarnya ini. Andhap asor itu rendah hati, sopan santun. Jadi adab dan akhlaknya dikedepankan. Oke. Itu kalian akan jadi orang berguna dan berkualitas. Jadi tidak kesusu sombong, tidak kesusu merasa bisa, merasa besar. Wong apalagi ini masih tahap belajar. Nah, terus rumus pertama itu kudu andhap asor. Rumus kedua, berani mengalah. Baik. Wani ngalah. Luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya
akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini. Nanti pokoknya diingat-ingat dulu. Berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab, harus berani mengalah. Baik. Biar nanti mulia. Maka kata-kata wani ngalah luhur wekasane itu jadi semacam peribahasa, jadi semacam kata mutiara dalam budaya Jawa. Oke. Tumung kula yen dipun dukani, menunduklah jika dimarahi. Ya, dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Jadi mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan. Tapi jangan bantah dulu. Oke. Menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Baik. Maka tumung kula yang dipun dukani, babang den simpangi. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Baik. Jadi kenapa harus dihindari? Ya, jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Oke. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan. Jadi mungkin kalian nyoba-nyoba, ini loh Pak, kok sekarang rame ya, misalnya opo lah kamu, judi online kah opo kajeng sekiranya, mbok jangan nyoba. Simpangi dulu. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Ingin tahu saja kok Pak, ingin ngincipi sebentar rasa, enggak, ojo wis stop, minggir dulu. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Kalian belum tangguh. Baru termasuk yang terakhir, ono catur mungkur. Baik. Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu, minggir saja juga. Mungkur itu menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya. Oke. Tidak ngerti bidang itu, tidak tahu duduk permasalahannya, wis kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti. Yang penting ramai Pak. Baik. Kadang-kadang TikToknya cuma 1 menit, komentarnya ratusan, ribuan. Kadang-kadang bisa puluhan ribu, apalagi isu-isu sensitif. Semua orang ingin ikut ngomong, baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu loh, kalian ngomong apa? Oke. Kadang-kadang mancing-mancing masalah, memang iseng. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sekti, ono catur mungkur, minggir dulu. Bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya, kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah. Kadang-kadang barang tidak ada apa-apa, begitu kalian komen sekarang ada masalah. Oke. Kamu komennya, wah salah fokus saya dengan ini. Wah, akhirnya fokusnya ganti, terus rame. Nah, ayo kita belajar malam hari ini kita belajar salah satunya saja ya, wani ngalahnya. Ini kalau diomongkan pendek, simple, tapi dijalankan tidak gampang. Karena hari ini mental kita itu mental pertandingan. Siapa kalah, siapa menang. Rebutan. Sekedar tempat duduk untuk ngaji ini kan kalian juga rebutan tuh. Mesti nomor 1 dipilih yang ada sendenannya. Yang bisa. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi ada tembang micil dari Sunan Kudus.
Dadalani guna lawan sakti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Tumungkula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur bungkur. Jalan menjadi orang berguna dan berkualitas harus rendah hati, sopan santun, berani mengalah, akhirnya mulia. Menunduk jika dimarahi, angkara murka dihindari, menjauh dari pembicaraan yang tidak perlu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardin Faiz bahwasanya syarat untuk menjadi orang yang luhur, orang yang mulia itu harus rendah hati, andhap asor atau sopan santun ya. Jadi percuma ketika kita pintar tapi kita tidak mempunyai rendah hati, tidak mempunyai sopan santun terhadap orang lain, maka kita juga tidak akan berguna bagi sekeliling kita. Percuma ilmu setinggi-tingginya kalau tidak punya sopan santun. Jadi kalau menurut kiai-kiai biasanya yang ditekankan itu akhlak dulu baru ilmu. Karena melatih akhlak ini lebih sulit daripada melatih orang untuk pintar. Karena akhlak itu sudah akan menjadi karakter bagi seseorang. Jadi pentingnya rendah hati ya, agar kita tidak mudah sombong terhadap orang lain, agar kita tidak mudah menyepelekan orang lain. Nah, itu harus rendah hati dan berani mengalah, akhirnya mulia, menunduk jika dimarahi. Jadi ketika ada orang yang menantang kita atau sifatnya berkompetisi, kita ngalahlah. Tidak ada gunanya juga kita meladeni orang-orang yang menantang dan akhirnya bukan kebijaksanaan tapi keributan. Agar kita mulia, mengalah bukan berarti kalah ya. Misalnya ketika kita seorang pendekar silat, kita tahu anak ini baru masuk silat, biasanya itu mentalnya itu mental yang tidak bisa disenggol dikit langsung emosi. Nah, kita yang biasanya yang orang-orang yang sudah jadi warga atau pelatih itu biasanya mentalnya sudah makin matang. Nah, ketika ada orang yang nantang, kita nggak perlu ladeni seperti itu. Bukan berarti kita kalah, tapi kita tahu kalau kita ladeni, hal ini akan membuat keributan, hal ini akan membuat si yang nantang itu sakit, dan seperti itu. Jadi ngalah bukan berarti kalah. Dan menunduk jika dimarahi, maksudnya itu menurut Pak Faiz bahwasanya ketika kita ada orang yang menegur, mengkritik kita tidak perlu marah, karena itu bagian dari untuk menumbuhkan pikiran kita, untuk masukkan diri kita. Jadi ketika ada yang mengkritik, ya ambillah. Ketika memang itu baik untuk kita, ambil. Jadi kita filter dulu, jangan buru-buru untuk marah. Karena itu orang yang mengkritik atau yang mengingatkan kita itu biasanya orang yang peduli terhadap kita ya. Dan terakhir, angkara murka dihindari. Hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama ataupun negara itu sebaiknya kita hindari, karena ketika kita tidak hindari, takutnya kita tidak bisa mengontrol diri dan tidak bisa keluar dari hal angkara murka tersebut dan menjauh dari pembicaraan yang tidak perlu. Ketika ada isu-isu misalnya di media sosial yang sensitif, yang viral-viral, kita tidak perlu ikut campur kalau memang itu tidak bidang kita. Takutnya malah menambah masalah, bukan memberikan solusi ya. Jadi sifatnya
tetap kebijaksanaan. Oke, kita lanjut. Gini, kita awali dari dasar filosofinya. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, orang Jawa punya filosofi, ini dulu pernah kita bahas juga, memayu hayuning bawono. Mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis. Tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Kalau bisa hadir kita, itu kalau diterjemahkan letterlek itu, memayu itu memperindah, mempercantik. Mempercantik hayuning bawono, indahnya alam semesta. Bawono itu sudah indah, kehadiran kita semoga menambah indahnya atau menegaskan keindahannya. Dan itu sulit kalau mindset kita mindset menang kalah. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Oke. Jadi kalau jegal-jegalan, ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Atau balapan, atau saling jegal. Nah, baik. Di titik ini maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Jadi yang ada di pikiranku adalah kenyamananmu, kebahagiaanmu, ketentramanmu. Engkau juga begitu. Itu akhirnya yang terjadi apa? Bukan saling jegal, tapi saling mengalah. Sampean dulu, Anda monggo sampean dulu, ndak enak saya. Nah, jadi hidupnya jadi tidak kemerungsung. Kita yakin bahwa saudara kita tidak akan mengkhianati kita, yang sana juga begitu. Orang bisa saling mengalah itu pasti diawali saling percaya. Dan didasari oleh mindset untuk memayu hayuning bawono. Kita ingin harmonis. Yo, ini nggak usah jauh-jauh dengan sesama yang senusantara, dengan saudaramu sendiri, temanmu sendiri, bahkan pasanganmu sendiri. Yo harus punya cara pandang ini. Kalau tidak ada yang mau ngalah, itu kan sama dengan tidak ada yang mau berkorban. Semua ingin mengambil keuntungan. Kalau yang ada ini berat sekali hidup kita. Kita akan serba curiga dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Akhirnya cara pandang kita jadi negatif, penuh prasangka. Jangan-jangan saya nanti dikhianati, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan teman saya cuma ingin memanfaatkan saya saja. Terus pikiran kita begitu, tidak tenang. Jadi basic filosofi yang pertama, mengalah itu ya memayu hayuning bawono. Biar hidup ini indah. Kalau nyaman, tentram, saling mendukung, saling menguatkan. Baik. Tidak saling rebutan, tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengalah, itu indah, harmonis. Ya meskipun yang kayak gini enak kalau diomongkan, diceramahkan. Begitu kalian turun, mbok nanti balik ke kampus saja kan sudah mulai kompetisi. Kalian masuk kelas sudah mulai lirak-lirik. Ini temanku kemarin dapat A atau dapat B ya. Yang sudah mau seminar sopo ya, yang sudah mau lulus sopo ya, kamu terus begitu. Hidupmu dikejar-kejar terus, kompetisi. Nanti begitu lulus ganti, kamu lirik kiri lirik kanan, yang sudah nikah sopo ya. Nanti begitu nikah, nanti baru lagi yang sudah punya anak duluan, yang mapan duluan ya siapa. Kamu kompetisi tidak ada habisnya. Sampai nanti usia tua 60-an, 70-an, kamu juga masih lirik-lirik. Ini yang mati duluan sopo ya. Loh, kapan kamu istirahatmu, menikmati hidupmu, tiap hari kompetisi? Baik, yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak, tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki, ya tidak akan pergi dari kita.
hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Oke. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Baik. Kalau memang jatahku, kalau memang rezekiku, siapapun akan menghalangi, tidak akan bisa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita akan ketemu dengan rezeki kita itu. Loh, ini sudah lama kita tahu teorinya, tapi kita sering tidak sadar dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi seolah-olah kalau kita merasa milik kita, jatah kita, merasa dirampas orang, terus kita kumat ndadi kaya kehilangan apa. Padahal kita tahu kalau itu jatah kita, ya pada akhirnya akan kembali ke kita. Ini filosofi kedua. Semoga nanti tidak ada yang tanya. Kalau gitu kita santai saja ya Pak, males-malesan saja ya Pak. Pikiranmu mesti ke situ nanti. Nanti dulu kita pahami pelan-pelan. Baik, jadi tapi kan kita menerima kalau saya bilang hidup kita ini masing-masing sudah ada jatahnya. Sampai di sini dulu saja, jangan ditafsir aneh-aneh. Kalau oke, berarti kita lebih mudah untuk bisa mengalah. Tapi kalau mindset kita tidak bisa Pak, jatah itu ya harus kita rebut. Hidup ini rebutan. Siapa paling aktif dia dapat paling banyak. Ya tidak tahu lagi kalau mindsetnya berbeda. Makanya bulan ini saya kasih judul cara pandang yang berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini nyambung memayu Hayuning Bawono tadi. Orang Jawa itu sangat mengutamakan solidaritas sosial. Kerukunan, keguyupan itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Oke. Itulah kadang-kadang ada orang kritik, wah orang Jawa itu kok seneng basa-basi ya, kalau di depan senyum tapi ya malah. Karena mereka lebih mengutamakan keguyupan. Jadi ndak apa-apalah ada yang ganjel, ndak apa-apa saya ada ndak enaknya, tapi jangan sampai kebersamaan ini pecah. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kritik begitu tadi. Nah, kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial. Tidak apa-apalah saya pilihannya ini. Baik. Sekarang dasar filosofi gaya hidup mengalah ya. Ada 6. Yang pertama itu memayu Hayuning Bawono atau memperindah indahnya dunia. Dan kedua, kesadaran jatah dan rezeki masing-masing. 3, solidaritas sosial atau keguyupan dan kerukunan. Jadi kita sebagai manusia adalah khalifah di muka bumi. Nah, tugasnya khalifah adalah itu memperindah cantiknya dunia. Jangan adanya kita malah merusak keindahan dunia. Jadi minimal kita harus bisa menjaga kecantikan dunia, kalau tidak bisa memperindah lebih cantik lagi. Nah, kalau menurut Pak Faiz tadi, ketika kita mindsetnya sudah sebagai khalifah di muka bumi, dimanapun kita ditempatkan, kita tidak membuat keonaran, kita malah berikan tambah memperindah lingkungan tersebut, itu syarat untuk kita gaya hidup mengalah. Menurut Faiz seperti itu. Jadi sifatnya itu kita tidak memiliki mindset saling jegal menjegal, saling berkompetisi, saling berlomba-lomba, tetapi kita sadar atas jatah dan rezeki masing-masing.
bahwa rezeki kita masing-masing, setiap orang itu mempunyai jatahnya masing-masing. Ketika kita sudah menyadari hal itu, kita tidak mudah untuk saling berlomba-lomba ya, berkompetisi. Dan yang terakhir ada solidaritas sosial atau kerukunan dan keguyuban. Jadi kita harus gotong royong, harus saling membantu sama lain, karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini adalah bersama-sama, bersosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, ketika ada satu saudara kita yang membutuhkan, minta pertolongan, mari kita bantu. Jangan saling menjatuhkan, tapi saling membantu untuk menuju sebuah kesuksesan. Oke, kita lanjut. Kamu pilihannya itu, kita masih temen toh. Jangan sampai hanya beda pilihan terus kita pecah. Padahal nanti yang kita pilih terus ganti kubu. Kamu sudah terlanjur gegeran, kamu sudah terlanjur marah-marahan sejak 5 tahun yang lalu, sekarang mau diperpanjang lagi. Nah, ayo kita kedepankan solidaritas, kebersamaan. Apapun yang terjadi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama ada di ranah yang sama. Kita ada di lapangan yang sama. Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset, kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Nah, ini namanya orang yang sadar ada yang lebih hakiki. Jangan sampai kita mengorbankan yang ini. Bahwa kita harus memperjuangkan pilihan dan aspirasi kita, iya. Tapi jangan mengorbankan yang lebih hakiki. Misalnya terus kalian bikin berita-berita hoax, itu kan mengorbankan yang lebih hakiki. Kamu tahu bahwa itu bohong, tapi kamu blow up saja, mumpung menguntungkan pilihanku. Nah, ini berarti kesadaran ini tidak ada di kalian. Kalau kesadaran ini tidak ada, sulit orang ngalah. Jadi orang ngalah itu karena sadar yang dia pasrahkan, yang kemenangan yang dia berikan ke yang lain, itu bukan sesuatu yang hakiki. Monggo sajalah kalau cuma uang, kalau cuma ketenaran, kalau cuma kejayaan, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya ndak kemerungsung untuk rebutan di situ. Nah, ini kesadaran akan yang lebih hakiki. Kemudian ini juga kuat di Jawa, rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Nah, ini rasa malu. Nah, malu saya kalau masih tergoda dengan yang itu, malu saya. Malu ini sebenarnya kelihatan sederhana, tapi kalau dalam dunia tasawuf ini makomnya tinggi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Pingin sih ya korupsi, tapi malu Nanti kalau ketahuan betapa jatuh hancur semuanya. Nah, ini rasa malu. Boleh nanti kalau ada yang pingin nulis tesis ya, malu sebagai solusi pemberantasan korupsi misalnya. Nah, karena orang kalau sudah tidak tahu malu itu sulit direm.
Yang bisa ngerem merasa dalam dirinya sendiri, rasa malu tadi. Makanya dalam tasawuf itu ada makom namanya muraqabah. Makom muraqabah itu makom seseorang yang merasa diawasi terus oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah, maka dia merasa tidak nyaman, malu kalau melakukan yang buruk-buruk. Jangankan yang buruk-buruk, yang tidak pantas saja kadang juga malu. Kenapa? Sadar bahwa Allah selalu lihat saya. Meskipun di kamar sendirian, tidak satu pun orang tahu. Tapi kan Allah tahu ya, malu nanti. Meskipun tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya Allah kan selalu on. Nanti di akhirat diputer. Malu kita ya kalau dilihat. Nah ini rasa malu. Rasa malu ini menguatkan kita untuk tidak terlalu diburu, digoda oleh dunia, sehingga kita mudah untuk mengalah. Jadi ini basis filosofinya. Yang terakhir, kenapa orang Jawa mudah mengalah? Karena dalam tradisi dan cara pandang Jawa, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Jadi ini menarik. Tirakat itu semacam, kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa. Saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja, biar nanti bisa buka puasa. Ini tirakat. Tidak apa-apa kamu menang dulu. Kalau kamu kemerungsung sekali ingin dapat, monggo, saya terakhir saja. Ini kadang-kadang dalam konteks tirakat. Dasar filosofi gaya hidup mengalah yang nomor 4, ada kesadaran akan yang lebih hakiki. Jadi ketika kita mempunyai kesadaran bahwa di dunia ini hanya sementara, tapi ada yang lebih hakiki lagi nanti di akhirat, maka kita tidak akan mudah untuk ngotot satu sama lain. Kita akan mudah mengalah terhadap hal-hal yang memang tidak perlu kita perebutkan, karena kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan yang nomor 5 ada rasa malu dan harga diri. Nah, pentingnya rasa malu dan mempunyai harga diri itu untuk membentengi diri kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Misalnya itu ketika kita menjadi seorang pejabat daerah atau pejabat negara, ketika kita mempunyai rasa malu yang tinggi dan harga diri, integritas diri yang tinggi, itu kita akan sewenang-wenang terhadap kebijakan, terhadap untuk melakukan korupsi juga sangat susah, karena kita mempunyai rasa malu yang tinggi. Kita mikirnya nanti malu ketika kita melakukan hal-hal yang memang melanggar aturan-aturan. Bagaimana nanti harga diri keluarga saya, bagaimana nanti harga diri saya. Nah, pentingnya rasa malu itu. Dan yang terakhir ada tirakat dan lelaku. Tirakat ini adalah semacam tantangan untuk kehidupan yang lebih sukses depannya. Biasanya orang-orang yang sukses saat ini itu sebelum sukses mereka merasakan perjuangan yang begitu kuat, begitu berdarah-darah. Nah, itu bagian dari tirakatnya orang tersebut. Tetapi ketika kita sudah melakukan hal semacam itu, biasanya nanti depannya kita
akan mampu menjadi orang yang besar. Nah, jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap apa yang kita tanam itu yang kita akan tuai. Mungkin itu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.